Mohon izin Bapak Gubernur, kita akan memulai acara. Baik, kita akan memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari yang berbahagia ini, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita akan melakukan evaluasi PSBB Provinsi Banten atas perpanjangan yang ke-7. Yang kami hormati Bapak Gubernur Banten, Bapak Wakil Gubernur Banten, Forkompimda Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak Bupati Tangerang beserta Forkompimda, Wali Kota Tangerang beserta Forkompimda, Wali Kota Tangerang Selatan beserta Forkompimda, Kapolda Banten, Kapolda Metro, Danrem 052, Danrem 064, Kajati Banten, Kabinda dan Grup 1 Kopassus, Kakanwil Kemenak Provinsi Banten, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali acara ini, kita akan mohon perkenan arahan dan sambutan dari Bapak Gubernur Banten. Yang terhormat Bapak Gubernur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati, saya yang mewakili. Saya hormati Wakil Gubernur, saya hormati Sekda Provinsi Banten, serta jajaran pihak terkait, para kepala PD yang hadir, Bupati dan Wali Kota yang saya hormati, Forkompimda di tingkat kota dan kabupaten, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya nanti setelah ini memang ada rapat, sudah janji, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi catatan dan nanti diharapkan dilanjutkan oleh Wakil Gubernur Pak Andika. Beberapa catatan saja bahwa ada kenaikan. Nanti kita cermati laporan dari Dinas Kesehatan. Ada kenaikan di Kota Tangerang maupun di Kota Tangerang Selatan dan juga di Kabupaten, tren naik. Walaupun juga tidak berpengaruh terhadap kenaikan secara nasional. Jakarta kembali lagi ke paling tinggi kenaikannya. Nah, oleh karena itu nanti didiskusikan apa penyebab adanya tren kenaikan, apa indikatornya, lalu apa yang berpengaruh. Minggu lalu, 14 hari lalu, Pak Jaki maupun Pak Wali Kota mensinari bahwa terasa bawaan, getaran, pengaruh dari Jakarta. Bahkan sudah ada klaster Jakarta. Nah, hari ini kita akan diskusikan untuk kita mengambil keputusan ke depan. Apakah memang bisa kita cegah tren kenaikannya, dan nanti oleh Dinas Kesehatan akan disampaikan. Yang kedua persoalan muncul sekarang hasil rapat Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Koordinator yang mendorong atau memberikan ruang kepada kita, zona kuning dan zona hijau, agar membuka pendidikan, membuka sekolah. Tentunya juga harus secara hati-hati kita rumuskan sejauh mana sekolah siap, sejauh mana dinas pendidikan siap dengan protokol kesehatan, sejauh mana juga sekolah tatap muka ini tidak akan menambah
tren adanya kenaikan COVID-19. Ini yang perlu oleh Bupati, oleh Wali Kota dikaji secara dalam. Dan sampai nanti sekolah kita buka, dan pihak akan justru menjadi saluran bagi bertambahnya COVID-19 bagi penularan. Sebagaimana yang terjadi di Tegal. SMP SD dibuka, namun ternyata anak SD yang terkena. Cilegon juga ada anak SMP dan SD. Kemarin ditutup lagi. Jadi kita jangan asal-asalan, jangan hanya juga mengikuti arahan, karena pada dasarnya memberikan diskresi kepada kita, keleluasan. Oleh itu perlu kita pikirkan secara hati-hati. Perlu kita pertimbangkan secara hati-hati. Muncul lagi impres pendidikan, impres tentang yang sudah dikeluarkan oleh Pak Presiden. Di situ memang memuat tentang sanksi. Nah, itu juga nanti didiskusikan Pak Sekda, Pak Wakil didiskusikan, apakah memang ketika kita memberikan sanksi, kita sudah siap dengan perangkatnya, sudah siap dengan tim monitoringnya, tim operasionalnya, dan juga perangkat-perangkat hukum yang diperlukan. Ini juga harus kita kaji pagi ini. Tentang kesiapan aparat. Lebih lanjut, kita juga sudah merancang dan mendesain tentang bagaimana kita bisa melakukan pemulihan ekonomi. Padat karya. Orientasi pada persiapan menghadapi resesi yang terjadi di banyak negara. Kita juga sekarang harus menyiapkan stok pangan, dorong lahan pertanian, produktivitas pertanian kita bisa tingkatkan, paling nggak cadangan buat Banten, cadangan buat kota, cadangan buat kabupaten, karena kita tidak hanya memikirkan bagaimana itu COVID, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana dampak COVID itu sendiri. Pemerintah provinsi sekarang sudah terus melakukan urun rembuk dan diskusi tentang APBD, dan termasuk juga di dalamnya tentang kesiapan yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sebagaimana yang Pak Arief sampaikan di Google, bahwa kita masih ada 19.000 kurang lebih. Kemarin sudah kita gelontorkan. Untuk bantuan sosial. Karena kita juga sekarang dengan mendapatkan suntikan dana, kita sudah mulai menormalkan cash flow kita, menormalkan anggaran kita, sehingga bulan Agustus ini kita sudah tetapkan APBD perubahan yang nanti menjadi starting point kita dalam rangka pemulihan ekonomi, termasuk juga menuntaskan tanggung jawab kita terhadap COVID-19. Itu saya kira catatan-catatan yang penting untuk dirumuskan pada hari ini, dan tentunya saya akan lihat nanti hasil dari rapat ini, karena perpanjangan PSBB yang ke-7 sudah habis hari ini. Jadi dengan demikian segera kita akan lakukan upaya-upaya bagaimana, apakah PSBB akan kita perpanjang, apakah kita akan tingkatkan sanksi, atau kita kedepankan sanksi, ataukah hal-hal lain yang menurut sesuai dengan kondisional yang ada di masing-masing kota kabupaten. Tentunya ini menjadi hak dan kewenangan Pak Bupati, Pak Wali Kota untuk memberikan input dan masukan kepada provinsi, untuk kita kepada gubernur, untuk kita tetapkan menjadi surat atau peraturan gubernur. Saya kira itu saja, dan hati-hati sekali lagi, jangan sampai prestasi kita capai dengan zona kuning, lalu kita akan bergeser ke zona merah. Mengembalikannya tidak gampang. Nah, sekarang kita menjaga sambil kita punya semangat untuk kita masuk ke jalur hijau. Yang terakhir, Wali Kota, Bupati, untuk juga dipertimbangkan kembali tentang kehadiran pegawai kita, karena ternyata di Jakarta, di Bandung, gedung sate sudah terpapar, gedung DPRD sudah terpapar, begitu juga di Jakarta, kantor pemerintahan, kantor swasta, itu hampir 60% yang terpapar. Dipertimbangkan kembali kepada para pegawai. Kalau saran saya, kembalikan kepada
bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah sampai tentunya ada evaluasi dan kontrol dari pemerintah kota maupun kabupaten. Sampai hari ini pemerintah Provinsi Banten masih tetap hanya kantor tertentu, tapi juga tidak semuanya kita berlakukan bekerja dari rumah karena ini dalam rangka kita lebih mudah melakukan pengawasan, lebih mudah dalam rangka mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang bersifat selama ini kita sudah bicarakan dengan Pak Kapolres, Pak Wali Kota, Bupati agar kita perketat. Karena sekarang ada kelonggaran yang terlampau longgar. Ada pesta-pesta, ada hiburan-hiburan yang lepas dari kontrol kita di daerah, di kampung, dan lain sebagainya. Ini kita aktifkan kembali aparatur kita yang selama ini sudah cukup aktif membantu dan bekerja sama dengan kita semua. Akhirul kalam, terima kasih banyak. Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Danrem, para pimpinan komandan batalion, para Kapolres, para Bupati, Wali Kota, dan segenap aparat semua, alhamdulillah saya masih tetap pada ranking ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Kita telah mencatat poin-poin yang mungkin nanti akan kita diskusikan untuk pada akhirnya membuat kesimpulan nanti tentang evaluasi kita terhadap PSBB ini. Berikutnya kita mempersilahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk memaparkan evaluasi atas perpanjangan ke-7 PSBB di Provinsi Banten. Kepala Dinas Kesehatan dipersilakan. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang terhormat para Forkopindo baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, dan yang kami hormati juga para kepala daerah, Bupati Wali Kota se-Tangerang Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil daripada evaluasi PSBB tahap 8 atau perpanjangan ke-7 dari PSBB ini sendiri. Di mana sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, Provinsi Banten masih menduduki urutan ke-13 se-Indonesia dari jumlah kasus positif yang ada di Provinsi Banten. Dan untuk peta sebaran, kita sudah menggunakan per 1 Agustus tahun 2020 dengan istilah baru, yaitu kontak erat, kemudian juga kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Di 2 minggu terakhir ini, kita mengalami peningkatan hampir di seluruh 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, terutama khususnya di Tangerang Raya, dengan jumlah kasus sebanyak 1.874, dengan yang masih dirawat sebanyak 329 atau sekitar 18% dari total kasus positif yang ada. Kemudian yang sembuh sebanyak 1.436 dengan total 77% dari kasus confirm yang ada. Dan yang meninggal sebanyak 109 atau sekitar 6%. Untuk Kota Tangerang sendiri, jumlah total kasus sebanyak 628, yang sembuh mencapai 79%, sedangkan yang masih dirawat mencapai 14% dan meninggal 6%. Kemudian Kota Tangerang Selatan, jumlah kasus positif sebanyak 623, yang sudah sembuh sebanyak 74% dan masih dirawat sebanyak 19%, serta yang meninggal sebanyak 7%. Untuk Kabupaten Tangerang sendiri, yaitu jumlah kasus positif sebanyak 407 dengan tingkat kesembuhan sebesar 74%, yang masih dirawat 21% dan meninggal 4%. Jika kita lihat dari tren mingguan kasus COVID menurut
awal timbulnya gejala di Provinsi Banten, di mana pada minggu pertama PSBB tahap 8 atau perpanjangan ke-7, terjadi peningkatan kasus positif diukur berdasarkan awal timbulnya gejala. Peningkatan ini di atas 50% dari kasus puncak. Namun, pada minggu kedua PSBB tahap 8 atau perpanjangan ke-7, terjadi penurunan kembali kasus positif, yaitu di bawah 50% dari kasus puncak. Kemudian selanjutnya untuk tren kematian kasus positif COVID di Provinsi Banten, di mana berdasarkan kurva mingguan kematian kasus positif COVID-19 terjadi penurunan sebesar 50% dari kasus puncak selama 15 minggu terakhir. Jadi 2 minggu terakhir dari perpanjangan PSBB juga terus mengalami penurunan tren kasus kematian. Kemudian selanjutnya, tren mingguan kasus suspek. Kasus suspek ini kalau yang dulu adalah ODP dan PDP, ini adalah penggabungan daripada ODP dan PDP, di mana tren mingguan kasus suspek COVID-19 di Provinsi Banten berdasarkan kurva mingguan terus mengalami penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 13 minggu berturut-turut atau 13 minggu terakhir. Kemudian untuk tren kematian dari kasus suspek COVID-19 di Provinsi Banten, di mana kurva mingguan kematian kasus suspek COVID terjadi penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak selama 9 minggu terakhir. Begitu juga 2 minggu terakhir ini terus mengalami penurunan daripada kasus kematian sebesar lebih dari 50%. Kemudian selanjutnya adalah tren mingguan kasus positif yang masih diisolasi. Kalau kita lihat di sini bagaimana kurva di 2 minggu terakhir saat PSBB, pada minggu pertama PSBB tahap 8 atau perpanjangan ke-7, ini masih terjadi peningkatan kasus di atas 50% dari kasus puncak. Namun pada minggu kedua, terjadi penurunan pasien yang masih dirawat hingga di bawah 50% dari kasus puncak. Kemudian selanjutnya, untuk tren mingguan kasus suspek COVID-19 yang masih dirawat atau yang masih diisolasi di Provinsi Banten, dalam 9 minggu terakhir terus mengalami penurunan sebesar lebih dari 50% dari kasus puncak. Dan kemudian angka kesembuhan, kurva angka kesembuhan terus mengalami peningkatan. Meskipun 2 minggu lalu kita angka kesembuhan sudah mencapai 81, tetapi sekarang turun kembali mencapai 77%. Hal ini dikarenakan penambahan daripada kasus positif yang baru terus meningkat, sehingga angka kesembuhannya menjadi secara persentase menjadi berkurang, namun secara kumulatif atau jumlah terus mengalami peningkatan. Kemudian selanjutnya untuk kasus suspek yang selesai dirawat atau selesai diisolasi dan selesai dipantau adalah terjadi peningkatan selama pandemi COVID ini. Kemudian untuk laju insiden kasus COVID per 100.000 penduduk di Provinsi Banten. Laju insiden kasus ini mencapai 14,49%, di mana di minggu pertama tahap 8 atau perpanjangan ke-7 PSBB terjadi peningkatan kasus positif yang lumayan signifikan, diukur berdasarkan awal timbulnya gejala. Namun pada minggu kedua PSBB tahap 8 ini, alhamdulillah,
terjadi penurunan kembali kasus positif, baik laju insiden maupun kasus positif itu sendiri. Kemudian untuk laju kematian kasus positif di Banten ini sekitar 0,84%, di mana kurva mingguan laju kematian kasus positif COVID-19 terus terjadi penurunan. Kalau kita lihat dari tingkat penilaian indikator surveillance kesehatan masyarakat, di mana jumlah pemeriksaan spesimen terus mengalami peningkatan. Saat ini di akhir minggu kedua PSBB tahap 8, kita sudah berhasil melakukan swab PCR sebanyak 54.242. Hal ini sudah mencapai target Bappenas, bahkan melebihi sekitar 160%. Namun, kita belum memenuhi target yang ditetapkan oleh WHO sebesar 120.000. Dan ini terus kami lakukan peningkatan untuk swab PCR ini. Kemudian kalau kita lihat dari rapid test sendiri sudah mencapai apa yang ditargetkan oleh WHO, yaitu sebanyak 160.629 dengan jumlah yang reaktif sebesar 2.118 dan non-reaktif sebanyak 158.200. Kemudian selanjutnya, untuk pemeriksaan swab yang tadi saya katakan bahwa 54.245 jumlah sampel yang sudah berhasil seluruh kabupaten kota bersama dengan provinsi melaksanakan swab ini sudah mencapai sekitar 45% dari target WHO yang ada, kemudian 129% dari target Bappenas. Swab ini dilakukan pertama yaitu hasil dari rapid test yang reaktif kami lakukan atau tindak lanjuti dengan swab, kemudian juga dilakukan melalui kegiatan tracing kontak dan juga swab yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Banten, baik oleh rumah sakit maupun oleh puskesmas. Kemudian untuk positive rate, alhamdulillah meskipun terjadi peningkatan kasus, tetapi karena diimbangi oleh adanya peningkatan swab yang tinggi, maka Provinsi Banten masih berada di bawah 5% dari angka positive rate, artinya sudah memenuhi target, yaitu sebesar 3,45%, dengan 8 kabupaten kota seluruhnya sudah mencapai target positive rate di bawah 5%. Kalau kita lihat di sini bagaimana dengan Tangerang Raya, untuk Kabupaten Tangerang, angka positif rate-nya masih bertahan di angka di bawah 3%, yaitu tepatnya 2,78%. Untuk Kota Tangerang sedikit ada kenaikan, tetapi ini masih di bawah 4%, yaitu 3,92%. Dan untuk Kota Tangerang Selatan sendiri, yaitu angka positif rate-nya 4,76%. Kemudian terkait dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan kita, walaupun sudah beberapa rumah singgah yang ditutup, akan tetapi jumlah dari tempat tidur untuk perawatan COVID-19, baik suspek maupun yang terkonfirmasi, yaitu sudah melebihi dari total rawat inap yang ada, yaitu total tempat tidur yang disediakan oleh 104 khususnya di Tangerang Raya. Kita lihat bahwa pada minggu pertama, hal ini sejalan dengan adanya peningkatan kasus, di mana perpanjangan ke-7 dan tahap ke-8 PSBB ini, angka reproduction number ini meningkat. Yang awalnya 2 minggu lalu adalah di bawah 1%. Namun, pada minggu pertama
tahap ke-8 PSBB ini terjadi peningkatan di atas 1%. Artinya penularan 1 sampai 2 orang. Kemudian, namun pada minggu kedua terjadi penurunan kembali angka reproduction number kurang dari 1. Hal ini menggambarkan bahwa angka reproduction number fluktuatif meskipun cenderung turun. Dan ini yang perlu terus kita garis bawahi bahwa ternyata dalam minggu kemarin mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan angka penularan yang awalnya hampir tidak ada, sekarang timbul kembali, yaitu 1 sampai 2 orang tertular. Kemudian begitu juga tidak berbeda jauh dengan jika kita melihat fokus kepada Tangerang Raya, pada minggu pertama perpanjangan ke-7 dan tahap ke-8 PSBB, angka reproduction number ini pun di atas 1%. Terutama Tangerang Raya ini kemarin sempat beberapa 3 daerah ini mengalami kasus peningkatan yang cukup luar biasa dibandingkan 4 minggu sebelumnya, di mana kasus ini sudah mencapai di atas rata-rata yang biasanya. Namun pada minggu kedua terjadi penurunan kembali, angka reproduction number kurang dari 1. Hal ini menggambarkan angka reproduction number di Tangerang Raya masih fluktuatif, namun cenderung turun. Kemudian terakhir yang dapat kami simpulkan, di mana selama 2 minggu berlangsungnya PSBB perpanjangan ke-7 atau PSBB tahap ke-8 ini, terjadi peningkatan kasus kembali di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, terutama di Tangerang Raya. Hal ini terjadi karena, pertama, secara positif adanya masif tracing, screening yang dilakukan oleh 8 kabupaten kota. Kemudian juga tentunya dari sisi negatif, melihat mobilitas masyarakat yang meningkat, menimbulkan klaster import yang terus bertambah. Kemudian ketiga, dibukanya beberapa sektor perkantoran dan pusat perbelanjaan. Hal ini menjadikan klaster baru yang ada di 8 kabupaten kota. Peningkatan kasus ini selama 2 minggu terjadi bukan hanya di Provinsi Banten, akan tetapi memang ini terjadi hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga meskipun Banten kemarin cukup signifikan angka penambahannya, Banten masih tetap berada di posisi ke-13 terbanyak se-Indonesia. Dan tetap berada pada zona kuning karena minggu terakhir ini kita mengalami penurunan. Berdasarkan penilaian 15 indikator untuk seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten. Kemudian berdasarkan penilaian kriteria dari surveillance kesehatan masyarakat, kita terus mencapai perbaikan dan tetap bisa mempertahankan target positive rate yang berada di bawah angka 5%. Namun, swab PCR ini terus kita akan lakukan secara masif, tracing dan screening, meskipun hal ini tentunya akan menambah jika kita masih melakukan tracing akan menyumbang angka positif yang tinggi. Namun tidak perlu khawatir, dengan semakin banyaknya kita melakukan tracing, artinya kasus yang ditemukan akan lebih awal dan mereka itu akan lebih cepat disembuhkan. Jadi target kita bagaimana orang-orang yang kita temukan segera, maka mereka harus segera sembuh dengan baik. Kemudian terakhir untuk penilaian kriteria pelayanan kesehatan sendiri, dalam penanganan COVID di Provinsi Banten sudah sangat memadai dan ini melebihi standar. Mudah-mudahan ke depan dengan kita bersama-sama untuk melakukan bagaimana kasus COVID ini bisa turun kembali, dan tentunya harapan dengan adanya SK Permendagri untuk dibukanya
sekolah-sekolah ini perlu menjadi perhatian, catatan, karena berdasarkan webinar kami dengan Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, kami belum bisa dari sisi kesehatan untuk membuka sekolah utama untuk SD, SMP, dan juga sampai pada tahap perguruan tinggi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wakil Gubernur, kita akan melanjutkan terlebih dahulu evaluasi dari kabupaten kota yang akan kita mulai. Mempersilahkan Bapak Bupati Tangerang menyampaikan beberapa evaluasi yang tentu secara komprehensif tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Mohon perkenan Pak Bupati, kami persilakan. Baik, Pak Sekda, saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Gubernur Banten, Pak Sekda Provinsi Banten dengan seluruh Forkompimda Provinsi Banten, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan beserta seluruh Forkompimda, Ibu Kadis Kesehatan. Sebagian besar tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Kadis Kesehatan Provinsi Banten. Lanjut untuk filenya. Dan Kabupaten Tangerang pada saat ini memang sudah tembus di 407 kasus positif COVID-19, di mana dari 407 ini memang kami sudah melakukan masif rapid test, serta mohon izin 411 terakhir update tanggal 8 Agustus. Lanjut, dari 411 ini kami sudah melakukan hampir 12.200 swab test dan juga hampir 30.000 rapid test yang sudah kita lakukan. Insya Allah di minggu kedua atau minggu ketiga bulan Agustus ini target kami 14.000 rapid test bisa kita laksanakan, dan 40.000, target 14.000 swab test bisa kita laksanakan, dan target 40.000 rapid test juga bisa kita penuhi. Pak Sekda, Bu Kadis Kesehatan, memang hasil dari tracking dan tracing ini angka setiap hari penambahan laju pasien yang terkonfirmasi itu terus setiap hari. Tapi dengan swab test dan juga rapid test yang kita lakukan, mudah-mudahan angka ini masih bisa kita tekan di bawah 5%, bahkan di bawah 3%. Nah, tentu saja kami juga mohon bantuan nanti untuk penyediaan reagen untuk PCR dan juga swab test di Kabupaten Tangerang. Karena masih banyak yang kita butuhkan. Tentu saja kami berharap dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten bisa ikut membantu. Baik, lanjut. Ini hasil swab test kita dan juga rapid test di Kabupaten Tangerang pada saat ini sudah mencapai 27.000, hampir 27.000 dari target 40.000. Lanjut. Pak Sekda dan juga Pak Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan Bapak Kepala OPD se-Provinsi Banten. Lanjut slide-nya. Kabupaten Tangerang menemukan beberapa klaster baru yang tadi ada kemungkinan kasus-kasusnya import dari luar Kabupaten Tangerang. Salah satunya adalah kasus dari Aeon Mall. Tapi dari Aeon Mall ini, alhamdulillah, setelah kita lakukan rapid test untuk seluruh pegawai dan juga tenan di Aeon Mall, itu hasilnya cukup menggembirakan, semuanya hampir 1.300 dan semuanya negatif atau non-reaktif. Nah, kami juga terus melakukan berbagai macam swab test di beberapa potensi-potensi yang kita sudah identifikasi, salah satunya adalah fasilitas kesehatan. Tapi bisa dilihat mudah-mudahan
presentasi yang kita lakukan baik rapid test dan swab test ini bisa lebih banyak lagi men-tracking dan men-tracing ODP ataupun orang tanpa gejala, mohon maaf, OTG yang ada di masyarakat Kabupaten Tangerang. Bapak Ibu, terutama Pak Sekda, ini kami juga banyak melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Mohon kiranya untuk bantuan-bantuan yang bisa dikirimkan ke Kabupaten Tangerang dalam rangka kita melaksanakan lanjutan dari PSBB bisa dibantu di Kabupaten Tangerang, Pak Sekda. Terima kasih Pak Gubernur tadi, Bansos juga sudah mulai lancar lagi yang APBD Provinsi Banten, tapi kiranya bisa ke depan ini bisa kita tuntaskan untuk tahap kedua dan tahap ketiganya. Lanjut. Dan lanjut terus suruh jalan. Pak Sekda dan Ibu Kadis Kesehatan, tadi hasil masukan, lanjut terus. Hasil masukan terhadap elemen-elemen pendidikan, terutama sekolah-sekolah, kami mungkin akan mengeluarkan surat edaran untuk kemudian menetapkan bahwa sekolah sampai tingkat universitas depending terlebih dahulu tatap mukanya. Dari hasil swab dan juga rapid test yang kita lakukan, memang masih banyak sekali terdapat sumber-sumber penularan yang terjadi di tengah masyarakat. Apalagi kemarin juga kita menemukan satu keluarga guru ngaji, ustadz, yang suspek atau bahkan terkonfirmasi sudah positif dan kita lakukan terhadap santri-santrinya. Mudah-mudahan Senin ini swab testnya bisa keluar dan ini menjadi salah satu contoh bahwa ternyata tingkat kerawanan di institusi pendidikan ini masih sangat tinggi. Jadi kemungkinan kita akan mengeluarkan informasi bahwa untuk sekolah tatap muka kemungkinan akan kita tunda lagi sampai dengan kondisi yang ideal bisa dilakukan. Kemudian juga beberapa hal terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi lain. Ini juga masih tetap kita lakukan penutupan, terutama tempat hiburan seperti karaoke, terus malam dan lain-lain sebagainya yang mungkin tingkat kerawanannya cukup tinggi. Baiklah, Pak Sekda, Ibu Kadis, Forkompimda Provinsi Banten, dan juga Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, mudah-mudahan hasil swab test dan juga rapid test yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi bisa berlanjut terus dan bisa berlangsung secara masif agar kita terus bisa mendeteksi potensi-potensi penularan yang terjadi. Pada kesimpulannya, kami melihat bahwa PSBB tetap dilanjutkan tanpa penambahan pelonggaran aktivitas. Kemungkinan malah justru kita tingkatkan di beberapa lokasi wilayah yang kemudian mungkin work from home dan juga lain sebagainya ini bisa kita lakukan. Begitu juga dengan potensi-potensi kerawanan seperti Aeon Mall, kami sudah tutup sampai tanggal 13 Agustus nanti. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Dan tentu saja gugus tugas RT RW juga akan kita tingkatkan karena banyak sekali masyarakat OTG yang kita lakukan evaluasi dan pengawasannya untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Jadi sekali lagi mungkin kami akan merevisi keputusan kita untuk melakukan pembukaan sekolah-sekolah ya karena memang melihat tingkat penularan yang masih cukup tinggi. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan dari Provinsi Banten bantuan-bantuan yang lain juga bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Sekda, Bu Kadis, dan seluruh OPD di Provinsi Banten, dan juga Pak Wakil Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita undang pemaparan dari Bapak Wali Kota Tangerang. Silakan Bapak Wali Kota Tangerang.
Baik, Pak Sekda, terima kasih. Mohon izin sebentar, saya siapkan. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, rekan-rekan Forkopimda Provinsi Banten dan Tangerang Raya, Pak Bupati, Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Pak Sekda Provinsi Banten, dan seluruh jajarannya. Tadi mungkin sudah disampaikan kondisi profil kesehatan Tangerang Raya ya, salah satunya adalah Kota Tangerang ya. Cuman memang ini ada perbedaan data, nanti mohon izin Ibu Kepala Dinas Kesehatan, kita akan konfirmasi selisihnya di mana, karena tadi kalau datanya Ibu Dinas Kesehatan ada kurang lebih 90 yang dirawat di Kota Tangerang berdasarkan aplikasi kami yang terintegrasi dengan seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan ada 77. Sehingga mohon izin Bu Kepala Dinas Kesehatan, nanti kami akan berkoordinasi untuk datanya lebih lanjut. Jadi melaporkan kondisi sekarang, memang dari minggu ke-21 dan minggu ke-22 ini positivity rate-nya ada peningkatan begitu ya, di angka dari 3,9 menjadi 6,0. Walaupun di reproduction rate-nya turun di 0,564 ya. Cuman memang kita mewaspadai bahwa di minggu-minggu ini kasusnya terjadi peningkatan begitu. Ya, dan mudah-mudahan ini juga kita saling menjaga, mengingat memang aktivitas masyarakat sekarang sudah luar biasa. Sekarang ini pemerintah Kota Tangerang sudah melakukan tes PCR, di minggu ke-21 ada 8.700, ya minggu kedua totalnya sudah menjadi 9.200 ya. Rasio lacak isolasinya sebesar dari 14,2% meningkat menjadi 28,8%. Per satu kasus positif terdapat sekitar 29 orang kontak erat terlacak. Lalu recovery rate-nya dari 83,2 turun menjadi 81,1 seiring dengan peningkatan kasus ya, dengan fatality rate meningkat dari 6,1 menjadi 6,4. Berikut adalah grafik presentasi ODP, OTG, dan PDP yang sekarang ini sebenarnya sedang direvisi mengacu sama Kemenkes yang baru begitu ya. Lalu ini data yang terkonfirmasi mingguannya, memang di minggu ke-22 ya, ini hanya 3 karena memang hasil PCR-nya belum keluar semua, tapi di minggu ke-21 itu ada 16 dan minggu ke-20 dan 19 sebenarnya agak tinggi 30 dan 31. Yang meninggal minggu kemarin ada 4, minggu ini ada tidak ada kejadian yang meninggal. Mudah-mudahan recovery rate bisa meningkat. Dan sebenarnya pemerintah kota sekarang ini sedang berupaya belajar dari pengalaman salah satu kasus adalah Secapa ya, di mana satu pendidikan kasusnya begitu banyak, tapi alhamdulillah info terakhir dari 1.250 tinggal 200 kasus menggunakan menggunakan plasma terapinya, yang kedua adalah dengan bekerja sama dengan UNER kalau nggak salah. Ada salah satu obat. Nah ini juga kita berharap dukungan dari pemerintah Provinsi Banten, karena PMI Kota Tangerang sudah bisa menerapkan pengambilan darah plasma terhadap pasien-pasien yang sudah sembuh begitu. Hanya saja ada kendala bahwa sifatnya masih penelitian, jadi harus dilakukan di rumah sakit pendidikan. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang ini belum menjadi rumah sakit pendidikan. Dan sebenarnya semangatnya adalah kami pemerintah kota ingin sekali membantu masyarakat kita yang terpapar positif ini bisa segera sembuh dengan segala cara, salah satunya adalah penggunaan plasma konvalesen. Lalu juga syarat berikutnya adalah penanggung jawabnya adalah harus konsultan hematologi. Jadi di tempat kami tidak ada, dan mungkin ini bisa difasilitasi sehingga rumah sakit di wilayah Kota Tangerang yang banyak melakukan perawatan pasien COVID bisa dilakukan pengobatan sehingga angka kesembuhannya semakin tinggi. Dan berdasarkan kasus yang ada, yang terbanyak kasusnya terjadi di rumah tangga 44, ini karena kontak erat, ya, perkantoran 12, terus kegiatan-kegiatan sosial masyarakat 11, dan seterusnya.
Lalu ini adalah grafik positivity rate. Jadi PCR yang sudah dilakukan sudah mencapai 16.505 sampel, yang 16.005 sudah keluar hasil dan terdapat masih 500 sampel yang masih belum keluar hasilnya. Swab terus dilakukan secara masif ya, di OPD, di kecamatan, di kelurahan, di populasi yang rentan seperti ibu hamil, lansia, para penderita TB, HIV, PTM, dan juga kontak erat kasus positif. Ini tadi sudah dijelaskan. Ini adalah data kasus positif COVID berdasarkan swab test. Jadi swab test yang keluar kita kembalikan ke tanggalnya. Jadi terjadi peningkatan di tanggal 25, 27, dan juga tanggal 31. Ini perkembangan status PSBL, pembatasan sosial berskala lingkungan di Kota Tangerang. Terakhir itu ada 7 RW yang zona merah, kasusnya lebih dari 2, dan 62 RW zona kuning. Dalam pelaksanaan PSBB, sekarang status Kota Tangerang berdasarkan penilaian resikonya meningkat dari resiko rendah ke resiko sedang, ya, seiring dengan peningkatan kasus. Maka kita pun juga terus meningkatkan operasi razia aman bersama, walaupun pada tahapannya terjadi penurunan pelanggaran dari tahap ke-7 ke tahap ke-8 dari 14.250 menjadi 6.843 pelanggar. Dan mohon arahan juga kaitan sudah terbitnya Perpres kaitan penegakan disiplin, ya. Mungkin nanti kita juga akan bekerjasama dengan Kodim seiring dengan sekarang sudah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID dari TNI Angkatan Darat. Mudah-mudahan penegakan kedisiplinan dalam protokol kesehatan benar-benar kita bisa budayakan di masyarakat. Data per kecamatannya. Bantuan sosial, terima kasih Pak Gubernur atas atensinya. Minggu ini, ya Sabtu kemarin sudah mulai terdistribusi bantuan dari provinsi. Mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat Kota Tangerang. Tapi sebagaimana yang ada di Kabupaten Tangerang, kami juga berharap untuk tahap kedua dan tahap ketiga, kiranya mudah-mudahan secara keuangan Provinsi Banten semakin establis sehingga bisa membantu masyarakat Kota Tangerang yang terdampak. Rasanya itu yang bisa kami laporkan, Pak Sekda. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, kami mohon arahan lebih lanjut. Demikian Pak Sekda yang bisa dapat kami laporkan. Terima kasih. Baik, mohon izin Pak Wali, jadi PSBB kita perpanjang, Pak Wali Kota. Iya Pak, saya setuju Pak. Demikian Pak, seiring dengan peningkatan kasus Pak. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota. Berikutnya dipersilakan Ibu Wali Kota Tangerang Selatan. Pada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Forkopimda Provinsi Banten, Pak Kapolda, Pak Kajati, Ketua PT, dan juga Forkopimda Wilayah Tangerang Raya, ke Bu Kajari, Pak Kajari, Pak Kapolres, dan juga Pak Dandim, Pak Ketua PN, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pak Bupati dan Pak Wali Kota, Pak Sekda, Pak Wakil Gubernur, dan juga hadirin dan semua yang ada dalam Vikon ini, izin saja langsung menyampaikan laporan evaluasi PSBB di wilayah Kota Tangerang Selatan. Next, berikutnya. Ini yang ingin saya sampaikan, laporan pelanggaran atau PSBB yang di wilayah kecamatan. Izin menyampaikan ada peningkatan terhadap kedisiplinan masyarakat, terutama di tingkat kecamatan, yaitu sekitar menjadi 58.609. Berikutnya. Yang kalau kita rangkum dari laporan dari Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Bangunan, Pariwisata, Indak, Perhubungan, Kesehatan, Kominfo, Perkimta, Sosial, Bagian Kestra, Dispora, dan Ketahanan Pangan, serta Satpol PP, PBPD, dan Kecamatan, ini mencapai di angka 80%. Padahal pada hari-hari sebelumnya, itu sudah di atas rata-rata 83%, 84%, bahkan 85%. Berarti ada penurunan di hari ke-8 ini. Tapi kalau di average rata-rata masih di atas angka 80% untuk kedisiplinan dari masyarakat. Yang idealnya disiplin masyarakat harusnya minimal di angka 90%. Berikutnya.
Ini capaian PSBB yang ke-7, kemarin tanggal 13 Juli sampai dengan 26 Juli, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Dinas Kesehatan, RT kita di angka 0,19%. Tetapi pada saat capaian PSBB yang ke-37, berikutnya, yang ke-8 ini yaitu sampai dengan tanggal 8 Agustus ini, di RT-nya adalah 0,34%. Berikutnya. Ini data COVID per tanggal 7 Agustus 2020, tidak perlu saya sampaikan karena sudah ada di website kami, dan tadi juga Ibu Dinas Kesehatan menyampaikan tentu berdasarkan data kami pasti akan sama dengan data yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, walaupun kemarin saya melakukan Vikon dengan para direktur rumah sakit swasta maupun juga RSUD Tangsel, ada beberapa memang yang harus diperbaiki untuk pendataan ini karena tidak real time, karena terkadang masukan informasi dari rumah sakit swasta ataupun RSUD terlambat untuk disampaikan ke Dinas Kota Tangerang Selatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, maupun juga Provinsi Banten. Berikutnya. Ini yang untuk evaluasi distribusi kasus positif COVID-19 sebelum PSBB tahap 1 sampai dengan PSBB yang tahap ke-8 per tanggal sampai dengan tanggal 3 Agustus. Berikutnya. Progres perbandingan kasus positif masa PSBB pada saat di PSBB tahap 6 dan 7 ada mengalami kenaikan, dan PSBB tahap ke-8 ini ada mengalami penurunan, walaupun di lapangan kami menemukan juga tetap ada kenaikan yang harus kita informasi terkonfirmasi betul apa yang disampaikan Ibu Kepala Dinas Kesehatan akibat dari tracing yang terus kita lakukan, rapid test maupun juga PCR, swab, dan yang lainnya, sehingga ada kenaikan, tetapi di satu sisi penyembuhannya juga relatif lebih baik dibandingkan dengan PSBB sebelumnya. Berikutnya. Tren kesembuhan dan kematian kasus, ini perlu disampaikan, yang masih dirawat masih cukup banyak, dan karena berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, tadi sebagaimana Ibu Dinkes Banten menyampaikan, sekarang sudah tidak ada lagi istilah ODP, PDP positif, tetapi ada beberapa kriteria yang berbeda, yang bahkan sebetulnya kalau lebih dari 14 hari, jika swab-nya negatif, maka dianggap sudah sembuh, berbeda dengan kriteria yang sebelumnya, dan pesan dari Dinas Kesehatan Kota Tangsel agar tidak disampaikan ke masyarakat, khawatir nanti masyarakat tambah tidak disiplin. Jadi ini menjadi acuan pedoman bagi Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring terhadap pasien yang suspek maupun juga yang terkonfirmasinya ada gejala dan terkonfirmasi tanpa gejala. Berikutnya. Jumlah sampel dan hasil swab total ada 12.619, baik yang dilakukan oleh kami Puskesmas, rumah sakit, maupun juga provinsi secara massal. Yang belum keluar hasilnya masih sebesar 3.894, terutama yang dari provinsi sampai hari ini 3.431 belum keluar hasil dari rapid test atau swab yang dilakukan secara massal dari pemerintah provinsi dan dari rumah sakit 67 dan dari Puskesmas 396. Berikutnya. Target pemeriksaan sampel PCR swab Kota Tangsel berdasarkan data Bappenas kita sudah di atas 1%, tetapi berdasarkan WHO masih di angka 89,9%. Yang ini kita akan targetkan mudah-mudahan selesai di sebelum akhir Agustus ini. Berikutnya. Ini yang perlu disampaikan mengenai data positive rate yang tadi sama dengan yang dari provinsi. Kita lewat saja, skip, next. Ini juga sama, tadi tentunya sudah disampaikan juga oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan ini akan disampaikan action plan Bansos COVID-19 bagi 136.012 KK yang baik dari program Keluarga Harapan, Bansos COVID-19 dari Banpres, Bansos dari Provinsi Banten, maupun juga Bansos Sembako di wilayah Kota Tangerang Selatan. Berikutnya. Timeline penerimaan bantuan Mei, Juni, Juli ini untuk reguler Bansos Pangan, Sembako, dan PKH. Bansos Sembako Tangsel sudah tercover. Terima kasih Pak Gubernur yang sudah memberikan bantuannya kepada kita sehingga mengisi apa yang menjadi kekurangan dari bantuan dari APBN. Berikutnya. Izin menyampaikan bahwa kami ada perubahan Perwal Tangsel 13 dan 32 tahun 2020. Jadi sekarang ini yang terbaru adalah Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan nomor 32 tahun 2020. Jadi kalau Perwal Tangsel 13 tahun 2020 adalah semua tidak boleh
oleh dilakukan pembatasan sosialnya, kecuali kalau tidak salah ada 11 item yang diperbolehkan. Namun di Perwal 32 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, bahwa semua masyarakat boleh melakukan aktivitas, kegiatan tentunya dengan mengikuti dan wajib mengikuti protokol COVID-19, kecuali yang belum boleh, yaitu sektor risiko tinggi seperti hiburan, wahana tirta, dan pijat, serta spa. Berikutnya. Ini yang kami lakukan tentunya walaupun PSBB dengan konsep yang lebih banyak diperbolehkan, tetapi kita terus lakukan monitoring dan evaluasi, baik di bidang perdagangan maupun juga jasa dan yang lainnya, bahwa walaupun sudah diperbolehkan, tetapi harus tetap mengikuti protokol COVID-19. Berikutnya. Laporan harga dan stok bahan pokok Kota Tangerang Selatan per tanggal 8 Agustus dari 21 komoditi dan 35 varian bahan kebutuhan pokok yang dipantau di 6 pasar rakyat pantauan dan dapat dilihat melalui aplikasi Pagar Tangsel. Pantau harga Tangsel dapat disimpulkan bahwa beras harga relatif stabil dan pasokan masih lancar dan pasokan tersedia. Telur harga naik 2% dan pasokan tersedia. Daging ayam dan daging sapi harga masih relatif stabil, stok tersedia. Gula pasir 15.000, intervensi kegiatan pasokan dan stabilisasi harga dengan 8 kali OP pasar untuk komoditi gula, dan pasokan dan harga pada masa Idul Adha tersedia dan harga relatif stabil. Berikutnya. Ini Bapak Gubernur, Pak Sekda, Bapak Ibu semuanya, izin menyampaikan bahwa tadi disampaikan memang data berdasarkan yang masuk ke kita ada penurunan, tetapi baru saja kemarin saya melakukan Vikon dengan seluruh direktur rumah sakit di wilayah Tangerang Selatan. Contoh misalnya ada di salah satu rumah sakit di daerah sekitar Bintaro. Pada saat bulan Juli mereka banyak pasien yang dirawat, hampir kurang lebih 30 orang. Yang positif 1 orang selama bulan Juli. Tetapi kemarin berarti sekitar tanggal 7 atau 8 Agustus di rumah sakit tersebut ternyata yang sudah masuk dan dirawat itu sekitar 30. Terkonfirmasinya kurang lebih 8 atau 10 orang. Ini yang tentu menjadi hal yang penting bagi kita semuanya, bahwa ada kenaikan jumlah baik itu yang OTG baik itu yang positif dengan gejala dan tanpa gejala ataupun yang suspek. Dan juga ini dilihat akibat dari ada banyaknya pelonggaran dan aktifnya banyak aktivitas kegiatan. Jadi oleh karena itu untuk wilayah Tangerang Selatan tetap berpedoman PSBB tetap diperpanjang, Pak Sekda, karena kita melihat jangan sampai masyarakat lengah, kedisiplinan masyarakat berkurang, aktivitas karena masyarakat sudah sangat diperbolehkan sehingga kedisiplinannya berkurang. Jadi oleh karena itu harapan saya dan terima kasih betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wali Kota Tangerang. Saya mendapatkan informasi ada video yang beredar Pak Erik selaku Menteri BUMN menyampaikan pesan Pak Gubernur bahwa Kasat dan juga TNI AD adalah membantu sebagai wakil ketua dalam penanganan ekonomi nasional. Yang kita tahu memang inflasi, apalagi Banten, saya dapat data dari BPS, minus 7%. Jadi di bawah rata-rata nasional. Di satu sisi bahwa salah satu hal untuk masyarakat tetap sehat adalah asupan gizi yang seimbang. Kalau asupan gizi yang seimbang masyarakat tetap gak sejahtera, ya bagaimana? Karena bansos pun juga hanya sebagian stimulan saja. Satu sisi ekonomi harus berjalan. Di satu sisi bagaimana masyarakat juga harus sehat. Maka menurut saya kuncinya adalah kedisiplinan masyarakat. Kita harus berjalan, ekonomi harus tetap jalan, tapi masyarakat harus berdisiplin. Sampai dengan vaksin ditemukan, kuncinya adalah disiplin dari masyarakat mengikuti protokol COVID-19. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wali Kota Tangerang Selatan. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, bahwa Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan mengusulkan untuk PSBB diperpanjang. Dan sebelum masuk ke informasi dari Forkompimda dan seterusnya, mungkin ada arahan terlebih dahulu dari Bapak Wakil Gubernur. Pada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, kami persilakan. Terima kasih Pak Sekda. Jadi tadi kalau kita telah mendengarkan kesimpulan dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan Bu Wali Kota Tangerang Selatan, jelas dengan data sekarang peningkatan penyebaran COVID ini terjadi. Tadi evaluasi sekarang ini memang PSBB harus tetap diterapkan.
Nah, barangkali itu sudah salah satu kesimpulan Pak Sekda. Tinggal kita mungkin mendengarkan dari Forkompinda yang ada. Silakan dilanjut Pak Sekda. Baik, terima kasih Bapak Wakil Gubernur. Berikutnya kita undang dari Kapolda Banten atau yang mewakili, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Forkompinda Provinsi, dan Forkompinda daripada Pak Wali Kota, dan Beserta Wali Forkompinda, Kabupaten Tangerang, dan Polda Metro. Sebelum saya sampaikan daripada kegiatan atau aktivitas daripada Polda Banten, mohon maaf dari Bapak Kapolda karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya mewakili daripada Bapak Kapolda. Polda Banten biasanya sudah melaksanakan secara aktif baik kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif maupun preventif pada masyarakat yang selama ini sudah mulai mengadaptasi dengan kebiasaan baru. Tetapi daripada Polda Banten selalu melaksanakan edukasi kepada masyarakat masalah protokol kesehatan, sehingga masyarakat sadar dan dengan sendirinya bisa untuk melakukan daripada protokol kesehatan. Dan juga daripada Polda Banten dan jajaran juga tidak henti-hentinya selalu melaksanakan daripada disinfektan ke tempat-tempat yang tempat untuk masyarakat berkumpul maupun masyarakat seperti di pasar maupun terminal dan yang lain-lainnya. Terus yang kedua adalah pembentukan kampung tangguh yang sudah terbentuk, ada kurang lebih sekitar 102 dari wilayah jajaran Polda Banten, yang dimana manfaatnya sangat bagus untuk apabila ada salah satu masyarakat atau bisa ditangani dengan sendirinya di masyarakat itu sendiri, ya, dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada, termasuk dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya, termasuk daripada pemanfaatan daripada lahan tidur menjadi lahan produktif, yang dimana sudah berjalan sehingga banyak masyarakat juga sudah memanfaatkan lahan-lahan yang tidur yang sudah ada menjadi lahan yang produktif, seperti pembuatan daripada kolam ikan maupun tanaman-tanaman sayur menyayur, sehingga untuk kehidupan sehari bisa dimanfaatkan. Yang terakhir, sepenuhnya dari Polda Banten mendukung daripada kebijaksanaan keputusan daripada Bapak Gubernur. Ya, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dari Polda Banten. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolda atau yang mewakili. Ada banyak inovasi dan juga terima kasih atas dukungan sebelumnya dan dukungan yang akan datang. Berikutnya kita undang dari Polda Metro Jaya, ada yang mewakili. Baik, untuk berikutnya sembari menunggu dari Polda Metro Jaya, kita akan mempersilahkan Pak Danrem 052 Jayakrama. Pak Danrem atau yang mewakili dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Sekda. Dalam hal ini kami selaku Kepala Seksi Operasi Korem 052 Wijayakrama mewakili Komandan Korem yang sedang melaksanakan dinas khusus dengan Panglima Kodam yang baru. Kami melaporkan yang pertama, perkembangan di jajaran Korem 052 Wijayakrama ini, khususnya di wilayah kami yang Tangerang Raya, itu sedang berlangsung, yaitu operasi PDMPK mendukung
Pemda setempat. Personil PD MPK ini kita totalnya di Tangerang Raya itu 1.394 personil prajurit kami yang disebar mulai dari Kodim Tangerang, kemudian sampai dengan 3 Raksa, termasuk Makorem itu sendiri, dengan 260 titik checkpoint yang sudah kita tentukan, tempat-tempat di mana kerawanan-kerawanan pendisiplinan masyarakat dalam protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kami sangat setuju sekali untuk perpanjangan ke tahap berikutnya yang dari PSBB ini. Namun untuk melihat perkembangan yang adanya klaster import, mungkin ada langkah. Ada langkah bagaimana di perbatasan wilayah, daerah, ataupun suatu strategi di mana bisa supaya jangan terjadi import ini atau pencegahannya bagaimana. Mungkin bisa kita bicarakan lebih dalam lagi nantinya. Termasuk saran yang kedua, yaitu menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Gubernur Banten tadi. Titik poin yang rawannya adalah masalah tatap muka perlahan pada bidang pendidikan. Jangan sampai hanya ikut-ikutan seperti yang terjadi di Tegal dan seterusnya. Itu sangat bahaya. Padahal kita mau mempertahankan di kuning dan bahkan meningkat turun supaya menjadi hijau. Sehingga tidak sampai terjadi di klaster baru. Termasuk di pemerintahan sendiri, termasuk di instansi-instansi militer, polisi, termasuk ASN, perkantoran ini kan sudah aktif semuanya. Titik rawan di tempat kita sendiri malahan. Yang perlu diperketat lagi, sehingga tidak ada klaster baru di perkantoran khususnya. Terima kasih, itu hal yang sangat kita bisa bersama dalam kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita persilahkan Danrem 054 Maulana Yusuf atau yang mewakili dipersilakan. Tidak ada. Oke. Baik. Mungkin ada yang mewakili dari Kodim. Baik, berikutnya kita persilahkan. Tadi ada Kabinda. Kami persilahkan Kabinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya Pak, itu speakernya. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, wakilan Badan Intelijen Negara Daerah Banten, untuk berbicara dalam kesempatan Zoom meeting hari ini. Yang kami hormati Bapak Gubernur Banten, Bapak Wakil Gubernur Banten, serta yang kami hormati Bapak Sekda Provinsi Banten, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kota dan juga Bupati, serta pejabat utama atau yang mewakili dari TNI Polri di Provinsi Banten. Dan juga yang kami hormati para kepala dinas atau yang mewakili. Mohon izin menyampaikan permohonan maaf Bapak Kabinda Banten yang tidak bisa mengikuti Vicon Zoom meeting hari ini, dikarenakan sedang melakukan persiapan pelantikan dan sertijab pejabat eselon 2 di Jakarta. Dapat kami laporkan pada kesempatan Zoom meeting hari ini, situasi wilayah Banten pada masa PSBB tahap ke-8 atau perpanjangan ke-7 di Banten masih berjalan aman dan kondusif. Sementara adanya ketegangan yang mewarnai isu aktual pada tingkat nasional seperti penolakan RUU BPIP oleh sejumlah kelompok dan juga elemen masyarakat, dan juga adanya penolakan RUU Omnibus Law oleh kalangan serikat buruh dan elemen mahasiswa turut mewarnai perkembangan dinamika situasi di Banten saat PSBB perpanjangan ke-7 ini. Sementara itu juga menjelang pilkada serentak di 4 kabupaten kota di Banten pada 9 Desember, di tengah pandemi COVID-19 ini juga berpotensi
munculnya permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pilkada dan stabilitas keamanan mulai tampak, hingga diperlukan upaya deteksi dini dan juga cegah dini untuk minimalisir dampak dan pengaruhnya terhadap kelancaran dan kesuksesan proses pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Banten. Sementara itu juga masih adanya kekhawatiran sebagian masyarakat yang takut dilakukannya rapid test, sehingga menyebabkan terjadinya penolakan di lingkungan masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang maupun di Tangerang Raya pada umumnya. Kemudian masih adanya pertambahan angka kasus konfirmasi positif COVID-19 dari hari ke hari, juga berpotensi rawan munculnya keresahan di masyarakat. Dan saat ini masyarakat terkesan tidak peduli dengan bahaya penyebaran COVID, sehingga masih ditemui adanya yang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas. Kemudian aksi unjuk rasa oleh sejumlah elemen mahasiswa dan juga elemen masyarakat yang menuntut transparansi penggunaan anggaran penanganan COVID-19 oleh pemerintah daerah. Dan juga dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, beberapa elemen buruh juga kembali menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan terhadap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, seperti dari kelompok KSPI, pimpinan Said Iqbal, hingga saat ini masih gencar melakukan penolakan RUU OBL dari beberapa momen, dan yang terbaru pada tanggal 29 Juli 2020 dan 3 Agustus 2020. Rencananya kelompok tersebut juga akan melakukan aksi lanjutan di DPR RI pada tanggal 14 Agustus 2020 mendatang. Selain dari kelompok FSPMI, dari kalangan buruh juga dari KSBSI juga menyatakan akan melakukan aksi unjuk rasa di DPR RI pada tanggal 13 Agustus 2020 mendatang. Hingga perlunya antisipasi agar melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh buruh yang kontra dan dapat meredusir hingga tidak sampai aksi turun ke jalan. Kemudian terkait dengan perkembangan persiapan Pilkada serentak tahun 2020, tahapan pilkada yang sempat dihentikan karena adanya pandemi COVID-19 sudah dilanjutkan kembali, di mana di wilayah Tangerang Raya ada Kota Tangerang Selatan yang melaksanakan pilkada tahun 2020 ini. Dan saat ini tahapan yang berlangsung yaitu proses coklit oleh PPDP dan juga verifikasi faktual lapangan terhadap paslon jalur sorangan atau jalur independen. Kemudian terkait dengan permasalahan kekurangan anggaran pilkada di 4 kabupaten kota di wilayah Banten, Ketua KPU Provinsi Banten menyatakan bahwa pemerintah pusat melalui APBN akan memberikan kekurangan anggaran sebesar 19 miliar untuk kebutuhan penambahan TPS dan juga alat pelindung diri atau APD akibat dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian dapat diinformasikan pula permasalahan menonjol yang muncul dalam masa PSBB di wilayah Banten diantaranya adalah penggerbekan kasus narkoba jenis sabu banyak 200 kg yang dimasukkan di dalam karung berisi jagung di agen beras Subur Tani Kerawang Indramayu, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Penggerbekan sendiri dilakukan oleh BNN Pusat. Kemudian juga ada dugaan aliran sesat yang bernama Sholat Hakzat di Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Dalam kesempatan kali ini kami menyarankan dan juga merekomendasikan terkait untuk mengantisipasi setiap kejadian yang menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang berpotensi memunculkan keresahan di masyarakat. Untuk itu kita perlu lakukan terus sinergi dan juga kerjasama antara unsur dan instansi terkait di Provinsi Banten. Kemudian juga jika ada informasi terkait dengan permasalahan Pilkada serentak 2020 di kabupaten kota di Provinsi Banten, agar sama-sama kita cari solusi penanganannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga adalah koordinasi tingkat Forkombinda harus terus dilakukan dalam rangka perkuat pengamanan dan antisipasi gangguan Kaptipmas di wilayah Banten. Untuk itu demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan Vkonjo Meeting pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kabinda Provinsi Banten atau yang mewakili
yang telah memberikan informasi komprehensif berbagai hal yang berkembang di masyarakat. Berikutnya, untuk informasi yang terakhir, kami persilahkan dari grup 1 Kopassus. Silakan grup 1 Kopassus. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Sekda, Bapak Wakil Gubernur, melaporkan kami dari grup 1 Kopassus Serang. Saat ini kami selaku perwira kesehatan Dr. Patria Pradana, Pangkatan 1 CKM, mohon izin melaporkan saat ini keadaan di grup 1 Kopassus, baik militer maupun PNS maupun keluarga, total kurang lebih ada 2.625 dengan sebagian besar melakukan dinas luar, baik latihan, pendidikan, atau dinas luar. Saat ini kondisi di lapangan, kondisi di markas, kami laksanakan protokol kesehatan secara masif, secara penuh, mulai dari pelaksanaan disinfeksi, kemudian rapid, manakala dibutuhkan, kemudian apabila adanya temuan reaktif atau temuan kontak, khususnya sebagian anggota kami juga ada yang sedang menjalani pendidikan di Secapa, di mana terdapat kontak erat dengan pasien isolasi di sana. Kami lakukan pemeriksaan ketat mengenai keluarga dan anggota atau personel terkait dengan satuannya masing-masing, di mana saat ini temuan kami di satuan kami belum ada yang positif dari angka swab apabila sudah sudah dilaksanakan. Selanjutnya, apabila terdapat personil ada migrasi atau pergeseran pasukan dari pulang pendidikan, pulang latihan, ataupun adanya dinas luar, secara protokol kami sesuaikan dengan aturan dan petunjuk dari satuan atas, akan kami lakukan karantina. Dan apabila terdapat gejala atau temuan yang bisa dibilang cukup signifikan, akan kami laksanakan rapid ataupun swab manakala dibutuhkan. Saat ini usaha yang kami lakukan demikian. Di samping juga kami pantau ketat mengenai penggunaan masker dan pemberian jarak, social distancing, dan semoga sekiranya selanjutnya apa yang kami amankan di sini dapat juga mengamankan masyarakat dan lingkungan sekitar, baik militer maupun sipil, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik. Demikian dari kami, mohon izin Bapak Wakil Gubernur, mohon izin Bapak Sekda, laporan dari Grup 1 Komando Pasukan Khusus Serang selesai. Terima kasih Grup 1 Kopassus atau yang mewakili. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati melaporkan untuk Kanwil Kemenak belum ada yang hadir dan Ketua Majelis Ulama Indonesia juga belum ada. Oleh karenanya mohon perkenan arahan Bapak Wakil Gubernur, kita sudah di penghujung acara pada webinar ini. Kiranya berkenan Bapak Wakil Gubernur untuk menutup acara ini dan kami sudah mempersiapkan dokumen administratif atas tindak lanjut dari PSBB Provinsi Banten di wilayah Tangerang Raya. Kepada Bapak Wakil Gubernur dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bu Wali Kota, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan seluruh Forkompinda. Tadi jelas, jadi hasil masukan dari daerah dengan data peningkatan COVID yang meninggi sekarang. Jadi konsep dari kesimpulan ini ya nanti disimpulkan Pak Sekda untuk tadi dapat melanjutkan PSBB tahap selanjutnya. Dan juga terakhir saya ucapkan terima kasih
atas kehadiran dan juga masukan dari seluruh Bupati, Wali Kota, dan Forkompinda. Semoga kita berharap bahwa kondisi COVID-19 di Provinsi Banten ini bisa segera berakhir. Demikian, terima kasih. Rapat evaluasi PSBB ini secara resmi saya tutup, dan silakan disimpulkan Pak Sekda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi telah diarahkan oleh Bapak Wakil Gubernur dan juga berbagai masukan dari Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, dan Ibu Wali Kota. Pertama, bahwa PSBB diperpanjang dan beberapa aturan teknis dalam rangka mengisi perpanjangan itu akan kita sesuaikan dengan situasi perkembangan, terutama di aspek pendidikan, lalu terkait dengan tempat hiburan mall, dan juga terkait dengan work from home yang dapat dilanjutkan kembali atau diperketat bahkan pada instansi-instansi pemerintah atau juga instansi militer. Itu yang dapat kami simpulkan, Bapak Wakil Gubernur, dan dengan telah ditutupnya oleh Bapak Wakil Gubernur tadi, maka berakhir webinar ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.